إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sedang Jumat yang semua sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, Rabb seluruh alam semesta yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga sentiasa tercurah tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kepada sanak keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya sentiasa menghidupkan, menjalankan serta menyebarluaskan dakwah sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumtal mu'minin, sedang Jumat yang semoga sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang tidak asing bagi kita semua. Beliau pernah suatu ketika dihadapkan hidangan berbuka, lalu kemudian hampir tiba saat berbuka, beliau mengingat seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair yang terbunuh sebagai seorang syahid di medan Uhud pada tahun 3 Hijriah. Maka dia mengatakan, Mus'ab bin Umair khairun minni. Sahabatku Mus'ab bin Umair lebih baik daripada busita lana dunya ma busir. Kita yang hidup lebih panjang daripada Mus'ab bin Umair, justru dibentangkan untuk kita dunia sebagaimana yang kita saksikan, sebagaimana yang kita sama-sama bersaksikan. Fa inni khasyitu fa inni akhsha an ujjilat hasanati. Aku khawatir pada hari ini aku masih hidup dan aku diperlihatkan oleh Allah dunia yang terbentang luas dengan segala kemewahannya, kenyamanannya. Ternyata itu adalah kebaikan yang Allah segerakan untukku di dunia, dan nanti di akhirat jatahku tidak ada apa-apa, atau jatahku kurang dari yang sebenarnya. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, sedang Jumat yang semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berlaku kepada kita semua. Anda juga perhatikan bahwa betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita. Coba ingat 20 tahun yang lalu, 30 tahun silam, bagaimana kondisi dunia ini. Apakah Anda bisa melihat di tangan Anda ada smartphone yang begitu hebat dan begitu dahsyat teknologi? Anda temukan kendaraan-kendaraan yang mewah, lalu Anda lihat bagaimana smartphone itu terbangun dengan dahsyat dan luar biasanya. Jalan tol terbentang luas, pakaian Anda coba lihat. Pakaian Anda yang hampir tiap bulan berganti, beli yang baru, ada saja new edition. Anda lihat bagaimana jam tangan Anda lihat bagaimana yang nempel dan melekat dari harta-harta benda dunia itu di Anda. Coba lihat di zaman dahulu, bandingkan dengan zaman sekarang. Betapa banyak dunia yang telah Allah buka untuk kita, sementara mereka sudah meninggal dunia dan kita masih ada. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa dunia yang masih tersisa dan kita dan kita diperlihatkan oleh Allah keindahannya, maka sesungguhnya itu kita harus cemaskan bahwa bisa jadi Allah ingin segerakan kebaikan untuk kita di dunia, dan di akhirat kita hanya dapat apa adanya. Jatah kita berkurang.
Karena Anda telah mencicipi keindahan dan kenikmatan yang disegerakan oleh Allah di dunia, sementara di akhirat sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Apakah kita terpikir demikian ataukah kita belum terpikir dengan demikian? Maka lihatlah kenikmatan dunia ini dengan penuh waspada. Jangan-jangan yang aku kemudian mudah untuk meraihnya, ternyata ini semua disegerakan untuk berdunia, sementara di akhirat ada. Maka malas muslimin, ketika Umar bin Khattab diperlihatkan di hadapan orang kaya, Umar bilang, kalau aku mau aku bisa seperti itu. Kalau aku mau aku bisa jadi orang seperti dia, kaya raya, bisa. Tapi aku ingat Allah berfirman dalam ayatnya surah Al-Ahqaf, wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhadatum fadibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Pada hari di mana orang kafir diperlihatkan oleh Allah neraka mereka. Allah bilang apa kepada mereka? Ma'asyur muslimin. Allah bilang kepada mereka, engkau telah borong semua kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan di dunia kalian, dan kalian sudah bersama. Saatnya kalian disiksa. Jangan-jangan ini adalah kenikmatan yang kita lihat, kita persaksikan di dunia kita ini adalah yang disegerakan. Ternyata nanti kita di akhirat. Maka ini kita harus penuh waspada, kenikmatan yang terus Allah kembangkan, Allah bukakan dengan fasilitas yang luar biasa yang belum pernah ada sebelum. Bahkan mungkin 10 orang datang, kita akan takjub dengan keindahan dunia yang lebih hebat daripada hari ini yang kita sudah takjub dengan hari ini. Maka perhatikanlah, ingatkanlah kepada kita sendiri, lalu kepada generasi kita, waspada dengan kenikmatan dunia yang terus dibuka dan dibentangkan oleh Allah Subhanahu. Maka hendaknya kita memperhatikan kenikmatan yang sebenarnya. Karena kenikmatan yang anda saksikan dengan kemajuannya itu adalah kenikmatan fisik yang Allah memang sedang bukakan untuk kita semua. Tapi jangan lupa kenikmatan yang sebenarnya. Kenikmatan yang kita bisa rasakan walaupun kita sakit. Kenikmatan yang kita bisa rasakan walaupun kita sudah tua renta dan kita tidak bisa apa-apa lagi. Kenikmatan fisik ini, kenikmatan yang kita rasakan pada hari ini, pada situasi saat ini, dengan semua apa yang kita miliki, dari pakaian kita yang kita pakai ini indah luar biasa, dari penampilan kita, dari kesehatan kita, dari kendaraan dan rumah tempat tinggal kita, itu semua adalah kenikmatan fisik yang ada batasnya. Kapan Anda sakit, berkurang nikmat. Semewah apapun hidup Anda, kalau Anda sakit, punya pahit. Anda tua dan itu pasti kita semua akan tua renta dan kita tidak bisa kemana-mana. Kaya raya tapi dinikmati bukan oleh dirinya yang mengumpulkan sejatinya harta tersebut. Terbatas itu kenikmatan fisik yang sering kita kejar, yang sering kita anggap sebagai pencapaian, tapi ternyata kenikmatan yang sebenarnya bukan fisik, kenikmatan batin. Kenikmatan batin, Anda pun sakit ataupun tua renta, Anda masih bisa merasakan kenikmatan batin sampai tiba kematian yang sebenarnya. Ajal Anda datang baru berhenti. Kenikmatan ini hanya dirasakan untuk orang-orang yang sedang berusaha di masa mudanya, di masa sehatnya untuk senantiasa baca Quran dengan khusyuk, salat dengan yang menghadirkan kemakninah dan khusyuknya, beribadah dengan nikmatnya. Kapan Anda tidak pernah merasakan di ibadah nikmat, berarti Anda tidak merasakan kenikmatan hakiki, kenikmatan batin yang itu semua adalah kenikmatan sebenarnya. Di surga, di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak mencicipi surga dunia, maka tidak mencicipi surga akhirat. Dan para ulama menafsirkan itu adalah kenikmatan batin dalam beribadah kepada Allah. Maka mulailah dari saat ini. Anda fokuskan kenikmatan-kenikmatan yang ada adalah kenikmatan batin Anda. Apakah Anda tenang, khusyuk dalam ibadah kepada Allah? Pernahkah Anda menangis di saat Anda berdoa dan itu nangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah Anda berzikir di saat Anda berzikir Anda kembali mengingat dalam hati Anda besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Apakah itu semua sudah menjadi hal yang kita biasakan dan itu menjadi kenikmatan yang kita raih, kita capai? Dan ini kalau seandainya berlanjut, usia tua tidak menghalangi kita untuk bisa merasakan kenikmatan. Sekalipun kenikmatan fisik sudah terbatas, makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa, mau ke sana nggak kuat, mau jalan-jalan nggak, harta banyak tapi tidak bisa bertahan. Kenikmatan batin. Maka jangan tertipu, kita punya dua kenikmatan, fisik dan batin. Aku ma tasma'un wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iya ridwani. Sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ma'as muslimin wa saudara mukminin, salam Jumat yang semua sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut kenikmatan batin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah akan datang yang namanya ketenangan hati, ketenangan batin, dan itu adalah kenikmatannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina yazdadu imana ma'a imanihim." Dialah Allah Zat yang telah menurunkan kepada hati-hati kita orang-orang yang beriman kepadanya ketenangan, supaya menambah ketenangan tersebut keimanan mereka di sisi keimanan mereka yang sebelumnya. Maka maksud ini ada namanya kenikmatan, dan itu adalah ketenangan batin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah sampai kita tidak pernah memilikinya, jangan pernah sampai kita tidak pernah mencapainya. Maka ketahuilah semua nikmat yang batin maupun yang zahir dan fisik itu semua pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka pada hari itu pasti niscaya Allah harus menanya, kami benar-benar akan mempertanyakan kepada mereka nikmat-nikmat kami yang fisik maupun batin. Maka pergunakanlah kesempatan yang ada ini untuk senantiasa kita mempersyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan nikmat yang fisik dalam ketaatan, nikmat yang batin dalam ketenangan ibadah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sadar, diberikan taufik untuk senantiasa bersyukur nikmat kedua nikmat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وإلى قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وعيكم يا ربنا. اللهم فرج كرب المكروبين ونفس المهمومين واغفر بين المؤمنين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والدين والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله